Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lama ini terjadi perseteruan antara Deolipa Yumara dengan Angel Lelga. Saya tidak tahu dalam kasus apa mereka berseteru. Deolipa melaporkan Angel Lelga ke polisi. YouTuber Muslim Yonatan Nandar merasa terpanggil untuk membela Angel Lelga. Yonatan Nandar bersama Aliansi Aktivis Indonesia melaporkan Deolipa ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tuduhan penodaan agama dan ujaran kebencian. Kasus ini ditangkap oleh Paul Zhang. Dia merasa punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan Deolipa untuk menyerang Nandar. Deolipa pun diundang ke Zoom-nya Paul Zhang. Tetapi apa yang terjadi? Sebenarnya ini permintaan dari netizen yang dari seluruh dunia ini ya, mulai dari ini Ketua Galarua nih, Ibu Ketua Galarua, waduh silakan. Apa tuh Galarua nih? Galarua ini jaga Pancasila Samrut Katulistiwa. Ini jadi kita berkumpulan untuk membela minoritas yang tertindas, untuk membela minoritas yang tertindas. Memang seringkali orang Kristen ini memframing dirinya kalau selalu mendapat perlakuan kekerasan. Kita tujuannya nanti endingnya mau class action buat semua tanggung jawab negara atas semua tindakan-tindakan kegagalan negara melindungi rakyatnya. Gavatar 3.000 orang diusir dari rumahnya, Ahmadiyah dibakar hidup-hidup, gereja dibakar, gereja dibom. Nah ini mana negara? Minta maaf sekali saja nggak pernah negara, kurang ajar nggak coba? Kita mau minta negara minta maaf. Bukan cuma sama orang Ahmadiyah, sama Gavatar, sama orang Hindu, sama orang Lenteng, sama korban-korban PKI yang 3 juta dibunuh tanpa tahu apa-apa. Kalau yang terang memberontak jelas itu yang tangkap jelas, ya kan? Tapi kan yang 3 juta ini siapa yang mau minta maaf? Siapa yang mau nanggung coba? Negara pernah nggak minta maaf? Nggak pernah. Justru ini tindakan kita di sana. Kapol, 3 juta ya. apa? 3 juta orang kan dibantai kan? Oh, yang zaman PKI? Yang dituduh PKI tanpa pengadilan loh. Oh iya. Ya, itu. Tanpa pengadilan diciduk dari rumahnya, ditembak loh. Betul. Ya itu. Kemudian kalau kita mau periksa orang-orangnya udah pada mati semua. Lah. Maksudnya pelaku-pelakunya juga, yang pelaku pembunuhnya udah pada mati semua, mau kita apain lagi? Ya sudah, negara minta maaf kan. Nah, dulu kan. Itu maksud saya. Karena begini, Belanda saja minta maaf loh. Jepang minta maaf. Jerman minta maaf loh sama korban-korbannya Nazi. Pak Paul Zhang harusnya tahu, ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, dia udah minta maaf. Ya kan? Mewakili negara. Cari tahu itu, ada dia minta maaf dalam suatu televisi, dia minta maaf ya, mewakili negara minta maaf kepada korban-korban PKI pada masa itu. Ya, kalau kita mau pakai hukum, udah nggak ketemu, orangnya udah pada mati, semuanya mati, baik pelaku maupun korban mati, gitu. Jadi ya sudahlah, kita sudah aja itu, cuman itu menjadi catatan kelam sejarah kita yang harus kita pelajari supaya di masa depan nggak terulang lagi, kan gitu. Apa? Nah, Gus Dur itu yang Gus Dur ini permintaan maafnya kan tidak diofisialkan, Pak. Tetapi dia secara pribadi, Pak. Justru yang kita minta ini kan negara, Pak, atas nama negara. Itu walaupun secara pribadi, dia pada saat itu mewakili negara. Dia kan sudah jadi putra negara. Ya, betul. Kalau Gus Dur saya percaya, Pak. Ya, Gus Dur kita anggap santo, Pak, di grup ini, di rombongan Nabi ini, Gus Dur kita anggap santo, dan bahkan saya dapat penglihatan Gus Dur ada di sorga, sedang petak umpet sama Tuhan Yesus, Pak. Betul. Jadi main petak umpet, cepat cari tempat sembunyi. 1, 2, 3. Saya dapat penglihatan Gus Dur ada di sorga, sedang petak umpet sama Tuhan Yesus, Pak. Betul. Jadi Ayo kita mulai. Cepat jadi begini, ketika kita sedang menganggap Gus Dur sebagai guru bangsa, betul? Iya.
Ya. Ketika kita sudah menganggap guru bangsa, ketika dia minta maaf sebagai guru bangsa, ya sudah selesai. Kita tinggal rela, ikhlas, ya sudah, kita juga saling memaafkan, kita terima permintaan maafnya, kita juga memaafkan, kan begitu. Ya kan? Terus yang mau dicari mana lagi? Kan gitu kan. Orang yang sekarang juga, Jokowi juga lahir tahun itu dia masih kecil, belum ngerti PKI. Iya. Ya kan? Tapi waktu Jokowi diwacanakan minta maaf tentang korban PKI, geger ya Pak kemarin ya Pak? Ya enggak usah lagi berulang-ulang minta maaf. Jadi bodoh nanti kita kalau nanti kita cari ya Pak. Sebab waktu itu saya cari nggak ketemu loh Pak. Saya pernah dengar Gus Dur minta maaf. Ya, tapi waktu itu saya cari di linknya itu nggak ketemu Pak. Nggak harus ada di link Pak. Kan kita mengingat, ya kan? Dulu Gus Dur udah minta maaf. Ada. Kan zaman dulu juga, waktu zaman Gus Dur kan ya YouTube juga belum ada. Iya. Ya kan? Ya makanya televisi juga kadang-kadang juga ngumpetin cerita, tapi wah, ini bagus ini ya. Nah ini makanya ini bagus ini ya. Ini kita cari ya. Ini buat Galarua juga, ini bagus ya. Untuk yang PKI sekarang tinggal bagaimana korban-korban minoritas yang lain. Yang ini belum ada minta maafnya ya kan dari presiden manapun kan. Kalau negara disuruh mengakui genosida, nggak bisa Pak. Kenapa? Yang saya teliti itu ribuan orang konflik antar tetangga, antar keluarga kok. Yang kedua, emang Pak Untung anaknya Jenderal Yani, anaknya Jenderal Sutoyo, itu bukan korban. Saya ingat omongannya Nani Sutoyo, loh, saya ini korban. Kenapa? Bagi seorang anak SMP, bapaknya dibunuh, ditembak dengan sadis di depannya, tidak bisa diganti dengan 10 gelar pahlawan revolusi. Ya. Sampai hari ini saya masih menderita, masih trauma. Apa saya bukan korban? Sebenarnya begini, ya maaf nggak minta maaf. Kita nggak harus pikirannya memaafkan itu, nggak ada gunanya juga orang minta maaf sama kita. Kita ini yang harus memaafkan orang lain yang berbuat salah sama kita. Itu kata Yesus kan. Ngapain kita nunggu orang lain minta maaf sama kita? Buat apaan juga? Orang Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Udah selesai. Itu udah selesai. Ngapain kita pusing-pusing? Oh bukan Pak. Permintaan maaf itu bukan kita menuntut mereka minta maaf Pak. Jadi, tetapi permintaan maaf itu yang akan menghapuskan hutang darah Pak. Ini ambil. Utangnya 1 kantong, bunganya 1 kantong. Lunas ya. Jadi kita tidak menuntut. Coba lihat ya. Begitu. Kenapa Belanda negara yang kenapa bisa maju padahal Belanda banyak salah sama Indonesia. Negara Indonesia rusak, tidak maju-maju karena negara ini dirusak oleh penjajahan negara Eropa yaitu Belanda. Mereka merampas hasil bumi untuk memajukan negara mereka. Mereka mengacau, mengadu domba antar suku dan tidak membolehkan rakyat untuk memperoleh pendidikan. Itulah yang membuat negara ini hancur, bukan karena kutuk dan hutang darah. Setelah merdeka, negara ini dirongrong oleh PKI. Mereka berontak pada tahun 1948 di Madiun. Padahal negara masih muda. Itu salah satu biadabnya PKI. Di tahun 1965 PKI kembali membuat ulah, melakukan teror terhadap Islam. Negara ini termasuk hebat. Para pendiri negara bisa menyatukan negara besar kepulauan ini dalam ikatan satu bangsa sampai sekarang. Ini termasuk prestasi yang sangat besar. Nah, di dalam permintaan maaf itu ada rekonsiliasi yang menghapuskan semua tutup masa lalu. Saya boleh bicara. Lanjut. Saya boleh bicara. Bapak itu urusan dunia aja Pak. Ya. Kalau Bapak mau hebat, Bapak ikutin apa kata Yesus. Kasihilah musuhmu. Itu ada. Saya kan pastor Pak. Di dalam neraka banyak pendeta. Di dalam neraka banyak pendeta. Ya nggak apa-apa, Bapak harus belajar itu. Berarti kan saya kan mengasihi Pak. Saya kan mengasihi Pak. Mulutnya mengatakan dia mengasihi, tetapi ini yang dilakukannya. Ya, tema kita hari ini adalah Muhammad, Nabi ke-26. Tidak masuk surga, pasti ada di neraka. Sekarang belum ya, masih gentayangan. Jadi pasti masuk neraka, pasti itu. Ya, aku yakin. Ya, saya berani menjamin itu pasti masuk neraka.
Ya Bapak mengasih, tapi Bapak masih minta-minta orang suruh minta maaf buat Oh, bukan, Pak. Saya tidak menyuruh Indonesia minta maaf sama saya, Pak. Terus? Iya. Kalau saya nggak mengasihi, saya nggak kasih makan orang Indonesia dong, Pak. Namanya gila dan bego, saudara-saudara. Kalau saya nggak mengasihi, saya nggak kasih makan orang Indonesia dong, Pak. Namanya gila dan bego, saudara-saudara. Ini saya cuma kasih contoh buat Bapak doang. Buat semua orang Kristen yang orang minoritas yang merasa dijolimin, ya kan? Memang seringkali orang Kristen ini memframing dirinya kalau selalu mendapat perlakuan kekerasan. Misal gereja ditutup, gereja tidak boleh diizinin gitu. Tetapi di kekristenan ini, saya waktu membuat gereja ini, mendirikan gereja ini, justru orang Kristen sendiri yang marah ke gereja gitu. Ikutlah Yesus semuanya, kan selesai. Oh, saya yakin mereka memaafkan, Pak. Yang menjadi masalah adalah kalau Indonesia mau terlepas dari kutub masa lalu, maka Indonesia harus minta maaf kepada rakyatnya, Pak. Bukan kepada... Minum 3 kali sehari. Kalau belum sembuh, telan botolnya. Kutukmu akan hilang. Pak, Bapak nggak dengarkan sabda Yesus ya. Kasihlah musuhmu, titik. Itu aja cukup. Nah, kalau Bapak mau atur-atur masalah politik dicampur-campurnya nggak ada selesainya. Ya kan, kasihlah ini bukan politik dong, Pak. Iya, makanya ini kan masalah ketuhanan. Ini kan saya sebagai nabi, saya kan ngajarin sama pemerintah Indonesia. Hai pemerintah, ikutin ajaran di dalam Alkitab. Akuilah dosamu, maka engkau akan disembuhkan. Itu kan kepada Tuhan, Pak, bukan kepada masyarakat Indonesia, bukan kepada masyarakat. Kita kepada Tuhan, akuilah dosamu. Emang kepada siapa? Tapi kepada negara, saya kan nabi, Pak. Namanya gila dan bego, saudara-saudara. Haleluya. Jangan ketawa, Pak. Sadar. Saya kan nabi, Pak. Udah nabi. Saya nggak ngakuin Bapak nabi kok. Nah, yang lain ngakuin, Pak. Ya kan aja, bodoh aja. Nah, iya, makanya. Yang lain kan mengakui. Bapak kan enggak apa-apa. Saya kan juga nggak marah kan, nggak riaknya nabi kan. Tapi sebagai nabi, saya kan merasa saya nabi. Misi seorang nabi datang untuk meluruskan ajaran nabi sebelumnya yang sudah melenceng. Di kekristenan ada Rasul Paulus. Dia mengaku rasul dan dia menulis kitab-kitab di Perjanjian Baru. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW datang mengkoreksi ajaran penuhanan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad membawa kitab ajaran baru yaitu Al-Quran. Sementara Paul Jang, Nabi Tiongkok ini bawa apa? Dia tidak membawa kitab, dia tidak membawa ajaran teologi baru. Yang dia bawa adalah kebencian, permusuhan, dan caci maki. Islam dia caci maki, para pendeta Kristen juga dia caci maki. Jelas ini bukan seorang nabi, ini adalah nabi palsu. Ya kan? Jadi saya memberikan suara kenabian sesuai di dalam Alkitab. Akuilah dosamu, ya maka yang menyembuhkan segala sakitmu. Nah, itu kan firman Tuhan, Pak. Ini Pak, dalam nama Tuhan Yesus saya tengking roh kesombongan dalam diri Bapak. Amin. Roh kesombongan masih ada dalam diri Bapak. Nah, kalau masalah kesombongan apa nggak sombong itu relatif, Pak. Kalau misalnya Bapak nengking saya, Bapak harusnya nengking juga sama nabi-nabi yang lain yang ada di Alkitab, Pak. Nggak apa-apa, saya tengking. Iya. Bebas saja. Iya. Jadi gini, Pak Paul Sang, Bapak itu masih ada roh sombong dan egosentris. Egosentris itu, saya ilmu psikologi ya Pak ya, kejiwaan Bapak. Iya, boleh Pak, boleh Pak. Ya, pakai ilmu jiwa saya udah bisa baca. Iya, boleh Pak. Boleh dong Pak. Itu ya, biar saya ngomong dulu. Kejiwaan Bapak itu ya, saya sebenarnya nggak boleh buka ini. Bapak terlalu grandiosity, merasa besar sendiri, merasa hebat sendiri. Dan bisa mengatakan apa saja. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Bapak. Yang larang siapa Pak? Ya, tidak boleh Pak dalam hubungan antar manusia. Sebentar. Yang melarang siapa Pak? Siapa? Yang melarang itu. Bukan saya melarang, cuman itu tidak boleh. Bapak hubungan antar manusia, ya. Tidak jadi boleh begini begitu. Pak, sekarang saya ajarin Bapak ya Pak. Saya kasih tahu rahasianya. Nah, ini Pak. Bapak nggak usah ajarin saya Pak. Nah,
Nah, Bapak nggak usah ngajarin saya nggak mau diajarin Bapak kok, saya udah punya pelajaran sendiri, buat apa Bapak ngajarin saya? Nah itu tadi jadi ini Bapak kan tadi ngajarin saya kan juga nggak minta diajarin toh. Bukan, karena Bapak merasa sombong. Roh kesombongan itu ada dalam diri Bapak. Saya nggak perlu juga yang begitu-begitu. Yang penting saya roh Tuhan ada di saya hidup dalam kehendak Tuhan, selesai, titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga, buat apa? Bodoh saya nanti. Apalagi? Bodoh nggak saya kalau Bapak baca Alkitab? Nah itu salahnya di situ, Pak. Ya, jika salah, Pak. Siapa yang bilang salah? Bapak salahnya di situ, Pak. Ya itu Bapak yang salahnya di situ. Saya nggak salah kok, biasa. Karena nanti orang-orang akan bertindak sesuai dengan jalannya sendiri, Pak. Sebentar, Pak. Semua pendeta ngaku-ngaku itu kayak Gilbert ngaku-ngaku roh Tuhan Allah ada padanya, si anaknya Gilbert ngaku-ngaku Tuhan Allah roh Tuhan Allah padanya, dia malah ada kerukin gereja jemaat, ya Pak. Ya biarin aja. Pak. Nah itu ada kan semua orang jalannya sendiri-sendiri karena nggak ada ayatnya. Biarin aja, karena surga masing-masing, Pak. Emang Bapak mau ngatur saya masuk surga masuk neraka? Enggak kan? Emang Bapak kita nggak ngatur, Pak. Kita ngasih tahu, Pak. Makanya ada 1 Korintus 4 ayat 6. Jangan melampaui yang tertulis supaya kamu tidak sombong. Ayatnya jelas, Pak. Tertulis, Pak. 1 Korintus 4 ayat 6. Pak, saya nggak mau bicara ayat. Buat apa saya berdebat mau bicara ayat? Soalnya saya cuma bicara roh Tuhan. Ngapain saya ayat? Saya udah tiap hari makan ayat. Ngapain Bapak ngajarin saya? Nah, kalau bicara roh Tuhan, kalau bicara roh Tuhan, semua orang punya klaim sendiri ngaku-ngaku roh Tuhan. Yang sandalawas pun ngaku-ngaku roh Tuhan. Bebas aja. Memang bebas, Pak. Cuman kalau saya lebih memilih untuk berdasarkan yang tertulis. Kalau Pak Diolipa tidak berdasarkan yang tertulis, nggak masalah, saya juga nggak keberatan. Kan kita bebas memilih, toh. Minum dulu aja, Pak. Minum dulu santai. Ini kawan, saya kan Nabi. Dia menginstruksikan kepada pemerintah Indonesia untuk minta maaf kepada rakyatnya. Goblok. Memang Nabi mana dia? Kan lawak ya, kalau dia mengangkat Nabi dirinya sendiri. Terus dia memerintahkan kepada pemerintah Indonesia untuk meminta maaf. Jalannya dari mana? Apa dia kira Indonesia ini negara agama? Memang Indonesia tergabung dalam negara OKI, tetapi bukan negara Indonesia, bukan negara agama seperti Arab Saudi itu, kawan. Tidak. Hebatnya si Paulus nggak tahu malu, udah bilang muka tembok, muka pantat. Tetap aja dia tidak mau menerima bahwa Yesus itu punya kasih, mengajarkan ampuni musuhmu. Kalau kita tetap memusuhi, kawan, kita tidak akan maju-maju. Justru kita nggak akan maju-maju. Tapi kalau kita melepaskan semuanya, kita akan maju. Kita lupakan semua perselisihan, perpecahan, kita maju ke depan. Percayalah, kawan. Menurut si Paulus sang ini, bahwa Indonesia itu punya dosa. Kan lawak, kawan. Sehingga... Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel ini. Semoga kita dijauhkan dari penyakit jiwa.